Perkenalkan, saya Ridwan Risik. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek saya yang telah saya buat, yaitu sebuah website review buku berbasis full stack. Proyek ini terinspirasi dari platform seperti Goodreads, di mana pengguna dapat mencari buku, membaca review, memberikan rating, serta menyimpan buku favorit mereka. Alasan saya memilih proyek ini adalah karena masih banyak pembaca yang kesulitan mencari rekomendasi buku yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, pembaca juga sering membutuhkan ulasan dari orang lain sebelum memutuskan untuk membaca atau membeli sebuah buku. Oleh karena itu, saya membuat website ini sebagai tempat bagi pengguna untuk menemukan buku baru sekaligus berbagi pendapat melalui review dan rating. Sebelum mulai coding, saya melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu. Pada tahap ini, saya menentukan fitur utama yang akan ada pada aplikasi. Fitur tersebut meliputi sistem login dan register, menampilkan daftar buku, fitur pencarian buku, filter berdasarkan kategori, genre, sistem rating bintang, penulisan review, wishlist, dashboard admin untuk mengelola data buku. Setelah fitur ditentukan, saya mulai merancang bagaimana alur aplikasi bekerja dari sisi user maupun admin. Selanjutnya ada UI design atau prototype di Figma. Pertama-tama saya membuat desain antarmuka atau UI. Saya merancang tampilan agar sederhana, modern, dan nyaman digunakan. Tema warna yang saya pilih adalah warna yang hangat dan estetik agar sesuai dengan nuansa membaca buku. Pada halaman utama atau homepage, pengguna dapat langsung melihat daftar buku populer atau rekomendasi. Bagian atas terdapat navbar yang berisi menu navigasi seperti home, search, wishlist, dan login. Saya juga menambahkan search bar agar pengguna bisa mencari buku dengan cepat berdasarkan judul atau nama penulis. Ketika pengguna memilih salah satu buku, mereka akan diarahkan ke halaman detail buku. Pada halaman detail ditampilkan cover buku, judul buku, nama penulis, genre, deskripsi singkat, rating rata-rata, review dari pengguna lain. Saya juga merancang halaman login dan register agar pengguna dapat membuat akun, mengakses fitur personal atau seperti review bookmark. Untuk admin, saya membuat dashboard khusus yang berfungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data buku. Selanjutnya ada prototype di Figma. Sebelum masuk ke tahap coding, saya terlebih dahulu membuat prototype desain di Figma agar alur serta tampilan aplikasi sudah matang sejak awal. Di layar saat ini adalah halaman beranda Readify Review dengan latar belakang krim hangat memberikan kesan seperti membaca buku fisik. Saya merancang halaman register dan login yang minimalis dengan form kartu di tengah layar agar pengguna fokus menginput kredensial akun mereka. Setelah berhasil masuk, Anda bisa melihat navbar dinamis berubah menampilkan drop-down akun user. Sekarang kita masuk ke halaman detail buku. Di sebelah kiri terdapat cover buku dan rating rata-rata. Sedangkan di sebelah kanan terdapat sinopsis buku yang ditulis dengan font serif fonts agar terlihat premium. Di bawah sinopsis terdapat form interaktif untuk memberikan rating bintang serta menulis ulasan teks. Setelah desain prototipe dinilai matang dan alur user flow-nya berjalan logis, saya melanjutkan ke tahap development. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur database yang saya gunakan. Database ini diberi nama Readify Review DB dan terdiri dari 4 tabel utama. Pertama, tabel user berfungsi menyimpan data akun pengguna seperti username, email, password yang sudah dihash, serta penanda role admin atau user biasa. Kedua, tabel books menyimpan daftar katalog buku meliputi judul, penulis, kategori, deskripsi,
serta sistem penyimpanan cover hybrid, baik nama file cover lokal hasil upload. Ketiga, tabel review, menyimpan ulasan teks dan rating dari bintang 1 sampai 5 dari pengguna. Tabel ini memiliki relasi many to many terhadap tabel user dan books. Terdapat pula constraint unique key, gabungan user ID dan books ID, untuk memastikan user hanya bisa menulis satu ulasan per buku. Keempat, tabel wishlist, menyimpan penanda buku favorit pengguna. Tabel ini menghubungkan tabel user dan books secara unik untuk melacak daftar buku favorit. Seluruh tabel tersebut saling terhubung melalui foreign key, dan saya menerapkan on delete cascade pada relasi tabel review dan wishlist. Sebagai contoh, apabila satu buku dihapus, seluruh ulasan dan wishlist yang terkait dengan buku tersebut akan ikut terhapus secara otomatis guna menjaga konsistensi database. Berikut saya tunjukkan bagaimana alur pemrograman di balik layar berjalan secara nyata. Di sini kita bisa melihat file review PHP pada aksi create. Ketika user mengirimkan ulasan, sistem backend akan melakukan validasi berlapis. Pertama, validasi status login dilakukan melalui isLogin. Jika user belum login, request akan langsung ditolak di tingkat server, bukan hanya di tampilan luar. Selanjutnya, sistem memvalidasi kelengkapan teks ulasan dan memastikan rating berada pada rentang 1 hingga 5 bintang. Kita juga mencegah manipulasi rating dengan query pengecekan duplikat ini, memastikan satu user hanya memiliki satu ulasan per buku. Setelah semua validasi lolos, query insert dijalankan menggunakan PDO prepare statement untuk keamanan data. Data ulasan baru kemudian disimpan ke database MySQL, dan backend mengembalikan respon sukses dalam format JSON. Di sisi browser, JavaScript Fetch API menerima respon sukses tersebut dan langsung memasukkan ulasan baru ke dalam daftar komentar secara dinamis tanpa perlu melakukan muat ulang atau refresh halaman. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang sangat mulus. Sebelum melakukan demo sebagai user yang telah login, terlebih dahulu saya akan menunjukkan hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan ketika mengakses website ini sebagai guest atau belum login. Silahkan perhatikan navbar di bagian atas. Fitur navbar dinamis ini menampilkan konten yang berbeda tergantung status login. Karena saat ini saya belum login, yang muncul hanya tombol login dan daftar. Selanjutnya, saya akan mencoba mengklik salah satu buku dan masuk ke halaman detail. Halaman detail ini tetap dapat diakses meskipun user belum login. Seluruh informasi buku seperti sinopsis, penulis, dan kategori tetap dapat dilihat. Hal ini dirancang agar calon pembaca dapat mencari referensi terlebih dahulu sebelum mendaftar. Namun, perhatikan forum ulasan di bawah. Terdapat banner kuning yang memperingatkan saya untuk login terlebih dahulu sebelum memberikan ulasan. Ini merupakan fitur validasi backend, di mana validasi diperiksa ulang di sisi server agar sistem tidak dapat dimanipulasi melalui pengiriman request langsung. Selanjutnya, saya akan mencoba mengakses langsung halaman wishlist pribadi melalui address bar dan sistem langsung mengarahkan saya ke halaman login. Ini adalah fitur proteksi halaman root guard yang saya implementasikan menggunakan fungsi require login di session PHP. Selanjutnya, saya akan melakukan login menggunakan akun user. Di sini, sistem memverifikasi email dan password menggunakan password verify. Kemudian menyimpan data user pada session. Setelah berhasil login, silahkan perhatikan navbar yang berubah. Tombol login dan daftar telah hilang, digantikan dengan drop-down sapaan nama user yang memuat menu wishlist. Saya buka kembali halaman detail buku yang sama. Banner kuning peringatan telah hilang, digantikan oleh from ulasan yang aktif sepenuhnya. Saya akan mencoba menandai buku ini sebagai favorit. Ketika saya klik tombol wishlist, menandakan buku berhasil ditambahkan ke daftar wishlist saya. Saya bisa memastikannya dengan membuka halaman wishlist di menu profil. Nah, sekarang saya sudah ada di halaman menu profil. Bisa kita lihat,
buku yang tadi kita tambahkan ke dalam wishlist sudah muncul ada di sini. Selanjutnya, saya akan memberikan penilaian. Saya pilih rating bintang 5 dan menulis ulasan, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Saya klik tombol kirim, dan ulasan saya langsung muncul di atas secara instan tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, berkat implementasi teknologi Fast API di backend. Nilai rata-rata rating buku ini juga otomatis diperbarui. Kesimpulannya, sebagai QS kita hanya dapat menjelajah, namun setelah login, kita dapat menandai wishlist serta mengirimkan ulasan secara interaktif. Selanjutnya saya akan logout, kemudian masuk sebagai administrator. Ini adalah fitur autentikasi admin, di mana kredensial dicocokkan dengan role admin pada tabel user. Setelah berhasil login, saya diarahkan ke dashboard admin. Halaman ini menampilkan statistik data yang memantau total buku, total user terdaftar, total ulasan, serta total rata-rata rating yang dimasukkan oleh para user. Statistik ini diambil secara real-time, menggunakan query agresi database. Admin memiliki kontrol penuh atas katalog buku. Saya akan membuka menu kelola buku untuk mendemonstrasikan proses growth. Di sini saya akan menambahkan satu buku baru. Saya isi judul buku, nama penulis, kategori, dan deskripsi sinopsis. Lalu saya mengunggah file gambar cover secara lokal dari komputer saya. Ketika saya klik simpan, file cover tersebut diunggah ke direktori uploads cover server dan datanya tersimpan di database. Jika saya kembali ke halaman utama berada depan user, buku baru yang saya tambahkan tadi beserta cover yang diunggah secara lokal telah sukses ditampilkan secara dinamis di katalog depan. Demikian penjelasan proyek akhir saya, Readify Review, sebuah website ulasan dan katalog buku berbasis full stack, lengkap dengan sisi user dan sisi admin yang saling terintegrasi. Tentu saja masih terdapat banyak hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depannya, seperti integrasi dengan ulasan berbasis AI, sistem notifikasi email ulasan baru, maupun forum diskusi interaktif antar pembaca. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa.